Natural language processing ini adalah pengolahan bahasa alami ya, tujuannya ya ini kita untuk pengolahan bahasa manusia ya. Jadi kita mengolah secara otomatis bahasa manusia yang terkait dengan linguistik. Nah, dalam ilmu komputer ini NLP berkaitan dengan beberapa mata kuliah, terutama di peminatan di RPL ya. Jadi mata kuliah teori bahasa otomata, mata kuliah teknik kompilasi, kemudian metode formal, interaksi manusia dan komputer ya. Nah, kemudian ada sedikit tentang materi di AI ya, artificial intelligence, yaitu machine learning. Ya. Dan satu lagi teorema pembuktian. Ya. Nah, platform Python untuk natural language processing itu nanti kita gunakan toolkit, yaitu Natural Language Toolkit NLTK. Nah, ini installnya cukup lama ya. Kenapa? Karena installnya besar filenya. Jadi usahakan Anda punya paket data yang lumayan ya. Jadi nggak bisa nginstal separuh-separuh, Anda harus nginstalnya full ya. Nah, manfaat dari natural language processing ini karena data itu di blok ya, data di blok sama situs web sosial atau halaman website. Jadi di halaman blog atau di situs web sosial itu bisa jutaan gigabyte dalam satu hari, maka ada kecenderungan data itu menjadi besar ya, volumenya menjadi besar dan menjadilah big data ya. Maka kalau big data ini tidak kita cermati ya, maka ada satu knowledge yang bisa hilang ya kalau kita tidak cekatan ya. Maka dalam gunung data yang besar ataupun dalam ya yang volume dan waktu yang cepat ya, karena kan karakteristik di big data itu kan veracity, velocity dan volume ya. Nah, sayang kalau di dalam data yang besar itu tidak kita manfaatkan. Nah, termasuk juga mesin pencari ya. Anda tahu Google ya. Nah, Google ini termasuk salah satu implementasi dari pemrosesan bahasa alami. Jadi dengan adanya Google, Anda lebih mudah mencari sesuatu dari beberapa website yang Anda inginkan. Ya, tinggal kita ketikkan keyword, kemudian langsung masuk meng-crawling ke semua webnya. Nah, itu sebenarnya ada robotnya Google, namanya tuh Googlebot ya. Ya, dia termasuk sebuah mesin crawling dari Google. Nah, ini adalah implementasi dari bahasa alami, NLP. Nah, selain Google ya Yahoo juga menggunakan cara yang sama ya. Kemudian manfaat yang lain ya implementasinya adalah umpan situs web sosial, misalnya umpan berita di Facebook. Ya, termasuk juga umpan berita di Instagram, di Twitter ya. Maka mesti hati-hati kalau kita sembarangan ngepost ya. Mereka bisa tahu tuh mana yang hoax, mana yang bukan ya. Kemudian kalau misalnya kita mereview sebuah produk ya, kadang-kadang kan ada yang reviewnya negatif, ada reviewnya positif. Nah, itu bisa kita ambil nilai. Kemudian ada juga mesin bicara seperti Apple Siri atau kalau di Google juga Google Talk ya. Termasuk juga filter spam ya di Google ya. Jadi kalau di email sekarang bisa memfilter beberapa surat masuk yang termasuk dalam kategori spam ya. Ya, dilihatnya dari mana? Dari konten email, bisa lihat dari subjeknya ya. Nah, implementasi dari NLP itu kita bisa menggunakan beberapa library ya dari NLP ya. Ada NLTK yang akan kita gunakan, kemudian Apache NLP, Stanford NLP Suite, ya, Get NLP Library ya. Tapi yang lebih populer sih kita gunakan yang NLTK ya. Nah, paling mudah.
Nah, kalau Anda mau mempelajari tentang Natural Language Processing dengan Python, ini ada bukunya. Saya juga sudah punya bukunya. Kalau mau baca ya silakan, lumayan tebal juga. Ini penerbitnya O'Reilly. Jadi hanya satu buku bahasnya tentang NLP. Kalau kalian ini 3 SKS, satu pertemuan bahas tentang NLP. Nah, ini hebatan kalian daripada buku ini. Jadi kita tidak bahas terlalu dalam ya, tapi inti dari NLP dengan Python itu yang kita kupas. Jadi saya menggunakan referensi dari NLP Processing with Python-nya ini. Nah, untuk instalasi NLTK, Anda harus install dulu NLTK-nya. Jadi caranya Anda ketikkan perintah pip install NLTK. Nah, ini Anda installnya di Anaconda Prom ya. Anaconda Prom ini. Nah, ini Anda harus install ini. Nah, ini kebetulan sudah saya install. Jadi tulisannya requirement already certified. Artinya sudah saya install. Kemudian ketikkan coding ini, jadi import NLTK download. Ini di bagian boleh di ini di Jupyter Notebook. Jadi Anda ketikkan import NLTK download. Ya. Kemudian Anda running. Ya. Nah, waktu di running Anda harus bersabar ya sampai ini selesai di running. Ini masih proses ya, tampilannya. Nanti akan muncul sebuah jendela Windows gitu ya, Windows untuk NLTK. Nah, pastikan semuanya, kalau bisa sih semua ya, semua dari ini, nah nih, semua dari package-nya itu sudah diinstal. Saya kebetulan sudah install semua, jadi ini sini ya, kecuali yang merah nih. Merah nih artinya sudah ketinggalan nih, out of date. Ini tinggal kita download lagi. Ini kalau saya lihat sih package saya sudah diinstal semua, kecuali yang tadi ya, out of date. Nah, ini tinggal saya install ulang aja. Tinggal download lagi, ini akan diinstal. Ini karena mungkin sudah kelamaan ya. Ini tinggal kita download. Jadi usahakan Anda harus install semua. Ya, lebih aman sih gitu. Ya. Install semua. Nah, kemudian ya, kalau sudah menginstal, ya barulah kita masuk ke NLTK. Jadi dalam membuat sebuah atau memproses sebuah teks ya, biasanya kita jumpai beberapa teks yang sebenarnya ini tidak perlu lagi kita proses, tapi teks itu malah kita dapatkan ya. Contohnya itu adalah stop word. Stop word itu adalah kumpulan kata-kata yang tidak punya makna lagi. Ya, contoh, misalnya karena, akan, yang, ya kalau bahasa Inggris tuh the, an ya, atau of ya, atau apalagi itu banyak sekali ya. Nah ini contoh untuk menampilkan stop word dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia Anda harus gunakan kamus bahasa Indonesia ya. Contoh stop word ya, and, to, up, does, over. Nah ini kalau di bahasa Inggris ini kurang memberikan kontribusi ya, kurang memberikan kontribusi. Nah, jadi kalau tidak dibuang ini nanti jadi makin banyak, maka ini biasanya dibuang. Nah, istilahnya ini namanya stop word. Artinya kita membuang beberapa kata-kata yang kurang memberikan kontribusi atau makna ya. Nah, ini kita menampilkan stop word dari NLTK ini. Jadi di modul NLTK itu ada kamus bahasa Inggris ya. Sudah ada kamusnya. Nah, ini kita bisa buang semua stop word-nya. Nah, ini daftar stop word-nya. Jadi kalau nanti kita memproses, kita tinggal buang stop word yang ada di bahasa Inggris ini. Ya. Kemudian kita melakukan apa ya? Tokenisasi. Nah, tokenisasi ini kita memisahkan kalimat menjadi kata-kata. Jadi yang terpisah dengan spasi itu akan menjadi sebuah token. Nah,
Jadi kita membuang itu. Jadi ada beberapa simbol, tanda baca dan sebagainya, itu nanti kita pecah-pecah nih. Contoh, kita misalnya cari kalimat ya, misalnya kayak saya tentang COVID-19 ya, news global ya. Saya ambil sebuah kalimat lah. Ada teks bahasa Inggris. Kita ambil yang teks bahasa Inggris. Ini tak bisa di copy tuh. Nah, ini news ya. Oke. Nah, ini. Anggap aja ini kalimatnya ya. Saya masukin sebagai sini. Nah, ini. Ini karena panjang, saya enter ke bawah. Oke, jadi ada teks, but humanity, activity, dan sebagainya ya. Nah, ini kita mau buang stopword-nya. Jadi yang stopword tuh kayak but, ya kan. N itu akan hilang, kemudian N hilang, off hilang, ya, dan seterusnya. This hilang, ya. Nah, kemudian nanti dipisah. Jadi nanti human dengan activity akan terpisah. Nah, ini akan jadi satu token. Jadi masing-masing ini akan jadi satu token. Nah, kalau kita running, nah nih, but ya. Oh, ternyata but bukan stopword ya, jadi masuk ya. Nah, sini nggak ada but ya. Ya, oke. Nah, ini membuang yang off end ya. Jadi stopword-nya itu udah dibuang. Nah, ini yang akan bisa diproses. Jadi ini adalah cara melakukan tokenisasi kata. Ya. Oke, saya lanjut dulu untuk pencarian. Nah, di pencarian ini kita bisa mencari kata dari suatu dokumen. Ya. Ini saya punya sebuah file namanya synopsis.txt ya. Jadi saya buka dulu synopsis.txt. User, kemudian synopsis. Nah, synopsis.txt. Nah, nih. Ini lumayan ya. Jadi di X-Men Dark Bionic ini saya ambil suatu sinopsis film gitu ya. Ini file teksnya. Kemudian saya read filenya, ya. Kemudian saya tokenize. Ya. Ya, jadi nanti semua saya token, tapi tidak saya buang stopword karena tadi kan teksnya bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian saya mencari suatu kata X-Men di dalam dokumen tadi. Nah, sekarang kita tampilkan hasil pencarian kata X-Men di dalam dokumen sinopsis TXT. Ya, ada berapa dokumen yang berapa kalimat yang mengandung kata X-Men. Nah, ini kita running, maka ditemukan ada 14 ya, kalimat ya, yang mengandung kata X-Men ya. Jadi ketemu di satu X-Men judulnya itu sendiri, kemudian ini X-Men-nya, ini rapi nih buatnya nih. Jadi kita bisa mencari kata di dalam teks ya. Ya. Dan ini menggunakan NLTK. Jadi kita gunakan import NLTK, kemudian NLTK text, NLTK.word tokenize. Ya. Ya, kalau yang tadi kita gunakan stopword. Ya. Tapi karena ini teksnya bahasa Indonesia, ya ini tidak kita stopword ya. Oke. Berikutnya adalah web crawling dengan web scraping ya. Jadi ada dua hal ya. Kadang-kadang orang menyamakan, padahal itu berbeda ya. Kalau web crawling itu tools untuk mengindeks konten. Jadi dari suatu web itu kita unduh ya. Kemudian kita simpan di dalam database mesin pencari. Nah, itu namanya web crawling.
Web crawling ini mengumpulkan dan mengindeks informasi yang sekiranya berguna di internet. Nah, dari konten artikel, gambar, video, suara, hingga alamat email dan RSS feed. Nah, itu yang kita simpan di sebagai web crawler. Sedangkan web scraping, ya, ini yang nanti kita lakukan ini adalah kita hanya mengekstrak data dari suatu website secara spesifik. Artinya, dari satu halaman atau beberapa halaman, kita hanya mengambil sebagian data dari konten itu sendiri. Artinya, kita hanya ngambil informasi tertentu. Ya, misalnya kita hanya ngambil beritanya aja, yang lainnya dibuang. Contoh, misalnya dari website IMDb, saya hanya menginginkan data pada tab most popular. Nah, ini contohnya, saya hanya ngambil yang most popular. Ini contoh dari web crawling dan web scraping. Nah, kalau untuk web crawling, ya ini mesin pencarinya adalah Googlebot, ya. Kalau di Bing itu Bingbot, ya. Kalau di Yahoo itu Searchbot, ya, kemudian DuckDuckBot untuk DuckDuckGo, ya, Baidu dan sebagainya. Ini adalah bot-bot yang ada di mesin pencari yang sudah ada nih. Ya. Kalau Google ya terkenal Googlebot-nya, ya. Nah, jadi kalau mau website Anda itu bisa dicari oleh Google, maka kalau bisa tuh diindeks dulu oleh Google-nya. Nah, lebih bagus sih itu. Nah, kita coba melakukan scraping halaman web dengan Python dan Beautiful Soup. Nah, di sini Anda harus install lagi. Install Beautiful Soup, ya. Jadi kalau misalnya dijalankan ternyata nggak bisa jalan, ya Anda mau nggak mau harus install Beautiful Soup, ya. Pertama, kita akan mengambil konten halaman web, kemudian kita analisis tag-nya untuk melihat apa halaman itu, ya. Contoh, misalnya saya punya URL pontianaktribunnews.com, ya. Ini mohon maaf Tribun News, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini koneksi kita, ya, 8 Juni ya 2020. Ini tampilannya. Besar juga ya teksnya. Ya. Jadi pertama kita mau mengambil file halaman pertama dari page home pontianaktribunnews.com. Jadi kalau Anda lihat di klik kanan view page source, ya. Nah, nanti tugasnya Python ini men-scraping adalah dia mengambil script HTML ini semua, ya, sampai ke bawah. Jadi 277 baris ini diambil semua oleh Python. Jadi yang contoh ya, ini tergantung koneksi ya. Jadi kalau lama ya apa boleh buat ya. Ini moga-moga cepat. Ini saya meng-crawling. Ini cepat juga ya. Anda bisa lihat di sini nih. Doctype HTML. Anda lihat di sini. Doctype HTML. Ya kan? Dan seterusnya. Codingnya sudah ada nih. Tinggal kita ambil. Jadi ini kita sudah meng-crawling HTML dari page pontianaktribunnews.com. Bisa lihat ini codingnya. Jadi tanpa membuka website ini, kita sudah mendapatkan kode HTML-nya. Ya. Kemudian kita menggunakan Beautiful Soup. Ya. Jadi Beautiful Soup ini merupakan library Python untuk mengambil data dari file HTML. Nah, objek Beautiful Soup bisa menerima dua argumen. Ya. Pertama adalah markup yang ingin diproses, yang kedua adalah parser yang ingin kita gunakan. Nah, kebetulan parser yang kita gunakan nanti adalah HTML5 ya. Jadi HTML5 library. Nah, jadi kalau misalnya waktu kita jalankan ternyata ada error, maka kita harus install parsernya. Ya, jadi pastikan Beautiful Soup juga Anda install ya. Setelah udah install baru Anda install HTML5. Nanti saya akan sertakan cara untuk menginstal Beautiful Soup dan HTML5-nya. Parsernya ya. Jadi, nah sedangkan untuk parser untuk XML itu punya dua versi, yaitu parser HTML dan parser XML. Nah,
Untuk eksekusinya kita perlu import dulu Beautiful Shop. Jadi from BS4 import Beautiful Shop. Kemudian kita gunakan URL lib request. Saya coba ngambil yang tadi ini, pontianaktribunnews.com ini, saya ambil. Nah, ini kan tampilannya nggak rapi ya. Nah, Beautiful Shop ini tujuannya adalah membuat script ini, ya, script yang kita scraping ini menjadi lebih rapi, ya, menjadi lebih rapi. Ya. Kemudian saya buat dengan HTML5. Jadi parsernya itu menggunakan HTML5 library, ya. Jadi parser HTML5. Kemudian kita bikin teksnya itu lebih rapi. Ya. Nah, ini kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya jauh lebih rapi. Anda bisa lihat di sini ya, lebih rapi. Ya kan? Nah, lebih rapi. Walaupun masih ada yang berantakan ya. Ini. Nah, ini tampilannya lebih rapi ya. Karena yang dirapikan tuh yang HTML5, sedangkan yang JavaScript-nya ini enggak ya. Ini kan JavaScript. Ini lebih rapi. Nah, kalau mau kita lihat cara melakukan parser, ya di sini saya punya 4 contoh script HTML. Jadi HTML, this is invalid HTML ya. Jadi HTML-nya saya buat kayak gini gitu ya. Nah, ini kita lihat cara kerja dari HTML parser. Ini yang lama ya. Ini HTML yang lama. Kalau ini XML, ini XML, dan ini HTML5. Kita lihat apa bedanya. Anda bisa lihat kalau yang parser yang lama itu nanti eksekusinya ini adalah dia memperbaiki HTML yang keliru. Ya. Anda bisa lihat this is invalid HTML. Ah, ini ditambahkan tutupnya. Sini kan nggak ada nih. Kalau LXML Anda bisa lihat dia tambahkan body. Kenapa? Karena di HTML biasanya ada body-nya kan. Nah, ini tambahkan body. Tapi di sini ada tambahan board. Kemudian yang XML ada tambahan ini. Ini yang XML ya. Jadi XML versi encodingnya UTF-8. Kemudian this is invalid. Nah, ini yang XML. Sedangkan yang HTML5 Anda bisa lihat ada head-nya, ada body-nya. Nah, ini gunanya yang HTML5. Jadi, script yang awalnya ini tidak lengkap, itu bisa jadi lengkap dengan Beautiful Shop. Ini cara kerja dari parser HTML5. Itu ya. Nah, sekarang kita coba Beautiful Shop-nya untuk yang pontianaktribunnews.com, di mana saya memecahnya ini menjadi beberapa token, ya, menjadi beberapa token. Ya, kalau tadi kan ini tidak saya split ya, masih hanya tampilkan teks. Kalau ini saya pecah menjadi token-token ya, menjadi beberapa token. Ini kalau kita eksekusi, ya. Nah hasilnya ini akan menjadi token ya. Jadi ini semua jadi token. Jadi Tribun, Pontianak, ini token-token semua. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya buat histogram ya. Jadi histogram berupa frekuensi distribution dari token ya. Nah nanti yang diambil adalah yang lebih dominan ya, muncul ya. Di sini saya ambil frekuensi distribution dari token. Kita bisa lihat frekuensinya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Tribun, tokennya itu 1. Pontianak muncul 4 kali di satu halaman Tribun ini. Ya. Itu muncul 4 kali, maka tokennya 4. Berita 1. Kemudian apa lagi ini? Dan seterusnya ya. Jadi ini token-tokennya itu kita ambil berapa kemunculannya.
memang ini tidak bersih ya, karena masih banyak coding-coding yang lain ya. Nah, ini kayak Kalbar, Pemprov, ya, Home News, Polda, Reporter Index, Berita, Singkawang, Landak, Sintang Kubu, 1 misalnya. Nah, Kesehatan 3, jam 49. Jadi ini kita bisa membuat distribusi dari token ya. Jadi kita bisa ini. Kemudian bisa juga kita buat grafiknya ya. Kita tampilkan dalam bentuk grafik. Biasanya di aplikasi tertentu dia buat grafiknya. Nah, ini kebetulan karakter simbol sama dengan lebih banyak, maka akan paling tinggi grafiknya. Ini udah terurut ya. Nah, ini udah terurut. Nah, ini adalah gambar plot dari token ini. Ya. Walaupun ini nggak bersih ya. Seharusnya kalau cara saya ini kita ngambil beberapa bagian aja. Jadi kita nggak usah ambil semua. Nanti dari satu berita misalnya saya masuk, nggak usah promo ini ya. Misalnya tentang, nah ini, berita WFH dicabut Bung Tono, dan sebagainya. Ini kan bagus nih. Nah, beritanya. Jadi kita hanya ngambil berita ini aja yang diambil. Nah, yang saya blok ini yang saya ambil. Nah, jadi nanti tujuannya kita men-scraping ini aja. Ya. Tapi ini kita secara umum dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya buang stop word yang bahasa Inggris. Ini kebetulan Pontianak Tribun News ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kita cari yang news bahasa Inggris. Nah, coba news today, news today ya lah. CNN. Berat ya. Ya, pakai aja edition CNN. Oke. Nah, ini yang dari luar ya. Kita coba dulu crawling. Pertama kita crawlingnya ini dulu. Kita mau lihat hasilnya yang untuk yang ini. Kita ambil ya, edition cnn.com ya. Ini yang token. Kita mau cek tokennya. Ya, lumayan ya tokennya ya. Ini lebih rapi ya. Oke, kemudian kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah yang dari CNN ya. Nah, ini. Kemudian saya coba membuang stop word-nya. Kalau di sini kan stop word N dominan ya. Stop word N dominan ya. Nanti kita lihat dengan pembuangan stop word bahasa Inggris. Lumayan nunggu. Ini tergantung koneksi internet ya. Jadi makin lelet internetnya ya makin lama dia men-scraping teksnya ya. Ya, ini akhirnya dapat ya. Ternyata CNN 28 ya. Kemudian sama dengan 171. Wow, gede ya. Breakingnya lumayan ya. Breaking 24, newsnya 37, war-nya 5, newsnya 45, dan seterusnya. Nah, ini kita coba tampilkan hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah gambaran umum dari NLP sederhana ya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya dari NLP ya.